Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama dengan NIM 22900071. Saya dari Pendidikan Sosiologi kelas B, nomor absen nomor urut 29. Di sini saya akan menerangkan tentang penggunaan bahasa baku. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Pengertian bahasa baku. Pertama, mari pahami apa itu bahasa baku. Ini bukan tentang menghakimi bahasa sehari-hari, tapi tentang memilih kata yang tepat sesuai konteks. Bahasa baku adalah bentuk resmi dan standar yang digunakan dalam situasi formal, seperti dalam tulisan resmi, presentasi, atau percakapan sopan. Contoh bahasa baku ialah saya pergi ke sekolah. Selanjutnya, mengapa sih kita wajib menggunakan bahasa baku? Karena bahasa baku membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik. Bayangkan, jika kita selalu menggunakan bahasa yang tidak baku, bisa-bisa kita dianggap tidak serius. Bahasa baku juga bisa meningkatkan komunikasi yang jelas dan efektif, dan mencerminkan citra diri yang profesional dan sopan, dan menghindari kesalahpahaman dalam interaksi. Selanjutnya, penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan bahasa baku di kampus. Bahasa baku membuat kita terlihat lebih matang. Contohnya, saat presentasi tugas dan diskusi kelas, gunakan bahasa baku untuk menunjukkan kecerdasan dan rasa hormat. Manfaatnya bisa meningkatkan nilai dan hubungan dengan dosen atau teman. Yang kedua, penggunaan bahasa baku di tempat kerja. Di dunia kerja, bahasa baku adalah kunci kesuksesan. Ini menunjukkan kita serius dalam kompeten. Contohnya, dalam email atau rapat, hindari bahasa gaul seperti bro atau gue untuk menjaga profesionalisme. Manfaatnya meningkatkan peluang promosi dan kepercayaan atasan. Yang ketiga, penggunaan bahasa baku dalam keluarga. Bahasa baku di rumah, bahasa baku membuat komunikasi lebih hormat. Coba bandingkan. Dengan ibu, saya minta izin keluar ya. Dengan bu, gue mau keluar dulu ya bentar. Kalau kita dengar lebih enak kan menggunakan bahasa baku daripada tidak baku. Contoh, saat berbicara dengan orang tua atau tetangga, gunakan bahasa sopan untuk menjaga harmoni. Manfaatnya, memperkuat ikatan keluarga dan menghindari konflik. Selanjutnya, dampak negatif penggunaan bahasa tidak baku. Sebaliknya, bahasa tidak baku bisa merugikan kita. Misalnya, di media sosial, postingan tidak menggunakan bahasa baku bisa membuat kita terlihat tidak profesional. Contohnya, bisa terjadi kesalahpahaman atau penolakan dalam situs formal. Citra diri yang buruk dianggap kurang berpendidikan, dan hilang kesempatan, misalnya wawancara kerja. Selanjutnya, studi kasus dan contoh nyata. Mari lihat contoh nyata untuk memahami betapa pentingnya bahasa baku. Bayangkan, di suatu sekolah ada siswa yang mengerjakan esai tentang lingkungan hidup. Siswa pertama menulis dengan bahasa baku, seperti kita harus menjaga kelestarian hutan untuk generasi mendatang, dan mendapat nilai tinggi karena tulisannya terlihat matang dan mudah dibaca. Siswa kedua yang menggunakan kata-kata seperti buat dan banget di mana-mana mendapat nilai rendah karena gurunya merasa tulisannya kurang profesional. Bukan hanya tentang aturan, tapi alat untuk sukses. Bahasa baku membuat kita terlihat lebih cerdas dan dihargai. Sekarang pindah ke dunia kerja. Seorang fresh graduate datang ke wawancara. Yang satu berkata, saya telah mengembangkan keterampilan dalam analisis data dan siap berkontribusi untuk tim. Atasannya terkesan dan memberikan pekerjaan. Yang lain bilang, gue udah ngehandle data gitu loh. Bro, gue bisa bantu tim. Hasilnya ditolak karena dianggap kurang serius. Bahasa baku bukan sekedar formalitas. Ini kunci-kunci untuk membuka pintu kesempatan seperti promosi dan kolaborasi. Penelitian dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa orang menggunakan bahasa baku dalam komunikasi formal memiliki kredibilitas 30% lebih tinggi. Ini karena bahasa baku menghindari kesalahpahaman dan membangun citra positif. Jadi, bahasa baku bukan hanya aturan kaku, tapi alat praktis untuk sukses dalam pendidikan, karir, dan kehidupan sosial.
Selanjutnya, tips menggunakan bahasa baku. Bagaimana sih cara memulai menggunakan bahasa baku? Yang pertama, mulai dari hal yang terkecil, seperti mengganti kata-kata sehari-hari dengan yang lebih baku. Yang kedua, baca buku atau artikel resmi untuk belajar kosakata. Yang ketiga, kita bisa latihan diri dengan berbicara di depan cermin. Yang keempat, gunakan aplikasi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Bahasa baku penting untuk komunikasi efektif, citra positif, dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Bahasa baku bukan beban, tapi investasi untuk masa depan. Pesan untuk menonton video ini, gunakan bahasa baku untuk hidup yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih.